Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat kita berbakti kepada Tuhan bersama-sama saudara seiman pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, ibadah dan sakramen perjamuan kudus hari ini dapat terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita awali ibadah saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, syukur sembari kita mengaku dosa kita masing-masing. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mempertemukan kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kami datang dengan rendah hati, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran kami, sucikan hati kami dan pikiran kami, serta mampukan kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus memimpin seluruh ibadah ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, kita sudah diampuni dan terimalah berita anugerah menurut Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh syukur, sebab kasih-Nya begitu besar dan hanya Dialah sukacita kita. Bersama kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku.
kita mau kembali memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, mari kita berikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Kasih
kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam diri Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya seberapa puji-pujian sembah kami menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam untuk bersama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di hati kami dan kami lakukan dan tidak hilang begitu saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Sehat semuanya? Puji Tuhan, semuanya sehat. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan ya. Oke Bapak Ibu, kita akan bersama sebelum nanti kita akan bersama merayakan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan bersama menggumuli firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita, atau yang tidak bawa bisa buka Al-Gawai kita ya. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai yang ke-21. Karena ayatnya agak panjang, kita baca secara bertanggapan ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan roti yang sisa 12 tabur penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih ketika kita mau menghidupi kebenaran firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama merenungkan satu tema, yaitu belas kasihan yang bertindak. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah berita. Belakangan ini Bapak Ibu tahu berita yang lagi rame tentang seorang satpam yang dibunuh di Purwakarta. Tahu? Satpam yang bekerja atau berdinas di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Satpam penjaga ini dia seorang ayah, memiliki anak. Dia sedang bertugas, berdinas, menjaga keamanan di sekitar waduk. Ditemukan tidak bernyawa mengambang di waduk tersebut.
meninggal dengan posisi tangannya terborgol. Disinyalir kematiannya disebabkan oleh karena satpam ini menegur anak-anak yang suka vandalisme. Apa itu vandalisme? Coret-coret itu Bapak Ibu suka lihat ya, suka mirsani di tembok-tembok ada coretan-coretan pakai pilok, tahu? Nah seperti itu, dicoret-coret. Makanya seperti itu saya dengar beritanya. Ada sekelompok pemuda, geng-geng pemuda itu membunuh, nggak terima karena ditegur sudah melakukan aksi coret-coret di lingkungan waduk tersebut. Dia ditemukan meninggal dan naasnya dia memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil, ya. Kasihan loh saya lihatnya ya, di mana ayahnya mati, anaknya sedih, dan begitu banyak bantuan ya dari para artis, influencer semua menengok anak ini, ya, memberikan rasa empati, duka cita, ya, membantu, bahkan ada yang sampai memberikan beberapa bahan-bahan pokok, bantuan, dan ada yang memberikan uang, Bapak Ibu ya. Dia terborgol ya. Ada juga berita di Bali di mana seorang ayah ya yang digebukin karena maling. Nah, Om Joni paling update ya. Maling ayam digebuki ya. Kasihan sebenarnya, walaupun ya perbuatannya kita tidak membenarkan karena mencuri, tetapi inilah potret kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Mungkin mencuri karena ya dia pasti kepepet betul Bapak Ibu ya. Iya, walaupun satu sisi nggak membenarkan perbuatan mencuri, tetapi akhirnya kasihan juga anaknya yang jadi kasihan karena orang tuanya meninggal gitu ya. Sampai sekarang belum tahu nih kasusnya yang satpam ini almarhum Pak Suwarna ini bagaimana. Nah Bapak Ibu, berangkat dari peristiwa terbunuhnya seseorang yang memberitakan kebenaran atau menegur. Nanti kita melihat Pak Suwarna itu menegur anak-anak, betul Bapak Ibu ya. Nah dalam bacaan kita, Yesus memberi makan 5.000 orang memang. Tetapi kita lihat konteks sebelum itu. Sebelum itu adalah peristiwa Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya oleh karena memberitakan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia menegur Herodes dan Herodias. Jadi Bapak Ibu, Herodes itu ada Herodes Antipas, Herodes Filipus, gitu. Herodes Antipas ceritanya punya istri, Herodias punya istri. Karena mereka ini senang, suaminya Herodias dicerai, istrinya Herodes Antipas dicerai, mereka gaduh. Nah ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis, enggak haram hukumnya kamu mengambil istri dari saudaramu. Ditegur Herodias enggak senang lah. Herodes Antipas juga nggak senang, tapi dia takut sama masa yang ada umat saat itu, karena mereka menganggap Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang penting, figur yang penting. Dia dikatakan adalah Elia, suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia dibantai. Dia adalah sosok figur penting pada masyarakat saat itu, ya. Dia dipenggal. Dan ketika Yohanes itu sudah dipenggal, sudah mati, banyak orang masyarakat yang menganggap Yohanes ini adalah tokoh spiritual mereka pada saat itu ya. Mereka sangat kehilangan lelah ya. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun merasa berduka cita, ingin menenangkan diri. Kan tadi konteksnya Matius 13. Yang mana ini tadi nih? Matius 14 ya, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa Bapak Ibu? Kematian Yohanes Pembaptis. Dia menyingkir, ingin menenangkan diri di tengah hiruk pikuk kedukaan yang sedang dialami, dirasakan oleh Tuhan Yesus dan para murid. Ingin mengasingkan diri, bahasa aslinya itu menarik diri, menjauh
para penafsir mengatakan bisa jadi Tuhan Yesus menjauh karena jangan-jangan nanti giliran dia ya dibantai oleh Herodes aneh koresan gitu ya, menarik diri setelah Yesus mendengar berita itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita sedang merasakan hal-hal yang melelahkan, penat bekerja, lelah menjadi seorang ayah, lelah menjadi seorang istri atau ibu, ya, lelah akan segala hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Kita pengennya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Menenangkan diri. Gimana biasanya Bapak Ibu? Contohnya, aku lagi kesel banget nih, aduh fisiknya capek banget, aku pengen healing. Ada yang kayak gitu, healing, menenangkan diri. Ada yang healing, ada yang cukup jalan-jalan saja, ada yang cukup ngopi sambil makan apalah, rokok misalnya gitu ya. Bermacam-macam kita itu punya cara untuk menenangkan diri dari pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, atau mungkin sakit yang sedang kita alami. Di antara kita pasti ingin sejenak aku nggak mau melakukan apa-apa, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya do nothing. Biasanya mengagendakan healing, liburan biar fresh, tetapi setelahnya justru malah tambah pening karena dompetnya menjerit ya, atau tenaganya setelah liburan malah kesel gitu ya, malah tambah kesel, besok harus kerja. Betul Bapak Ibu? Bukannya menenangkan diri, do nothing, tidak melakukan apa-apa, justru malah menambah apa-apa, melakukan apa-apa. Tetap saja kita tidak bisa untuk do nothing, tidak melakukan apa-apa, karena sesungguhnya manusia itu selagi dia hidup pasti harus melakukan sesuatu. Tidak bisa manusia itu berdiam diri. Saya juga merasa bahwa tidak bisa diam, ada kotor dikit pengennya disapu gitu ya, nggak tahan gitu. Ada loh orang yang gitu loh, orang yang menang gitu, hawane pengen resik-resik lah, ini itu ini nata ini, ada gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kayak gini, Tuhan Yesus itu ingin menenangkan diri ya, nggak pengen diganggu. Dia biasanya kan aktivis ya, menyembuhkan, membuat mujizat, menggugat orang-orang ya, bahkan membuat sebuah keributan gitu di Bait Allah, di mana Yesus memporak-porandakan pedagang-pedagang ya. Kali ini Yesus ingin diam, tetapi ternyata ya sama saja. Healingnya Yesus, Tuhan Yesus ingin menenangkan diri, tetap saja banyak orang yang mengikuti dia. Akhirnya orang sida healing, orang sida menenangkan diri. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Bapak Ibu, gimana kalau kira-kira kita itu lagi kesel, lagi sibuk, diganggu, gimana Bapak Ibu? Dimintain tolong gitu kira-kira? Oh tetap mau bantu mas gitu. Walaupun iki wong orang ngerti ya, orang ngerti situasi sikon aku lagi ngapa, kondisiku seperti ini, diribetin, dimintain tolong gitu ya. Pasti kita cenderung agak ngempet dikit ya Bapak Ibu ya. Lagi kesel, lagi susah, malah dijaluki tuh. Nah akhirnya Tuhan Yesus itu tidak do nothing, melainkan do something. Malah Tuhan Yesus tidak melakukan, maksudnya nggak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus melainkan dia memilih untuk melakukan sesuatu di tengah keletihannya. Inilah perbedaannya. Tuhan Yesus tidak pernah lelah, tidak pernah menolak dimintai tolong. Kalau kita ya kadang-kadang ya
oke lah dimintain tolong, tetapi kadang-kadang ya nek lagi kesel mandar ke priwe gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus itu tidak do nothing, melainkan do something di tengah keletihannya, di tengah keingin tenangannya dia tidak melakukan apa-apa karena habis mendengar berita Yohanes itu dipenggal. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan ya. Bahasa aslinya seplak seni somai lah, angel banget ya. Nah ini, yang artinya itu belas kasihan yang keluar dari bagian terdalam diri seseorang, bukan hanya iba sesaat. Kadang-kadang saya iba sesaat, Bapak Ibu sering merasakan. Kadang-kadang melihat orang kalau di lampu merah jualan misal apa ya, kacang atau kanebo, itu kadang-kadang rasanya nyes kayak iba, tetapi tidak ada gerakan untuk membeli misalnya atau memberi uang, nggak ada, hanya iba sesaat. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak hanya sekedar iba atau melas sesaat, dia lakukan sebuah perbuatan pertolongan kepada orang saat itu ya. Ini kasih yang begitu dalam sehingga Tuhan Yesus tidak bisa diam. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus dan para murid diikuti oleh kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus secara diam-diam. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, mengajar mereka, dan akhirnya Tuhan Yesus nanti akan memberinya mereka kerumunan itu makan. Tetapi para murid akhirnya berkata, di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Benar nggak para murid ini Bapak Ibu? Benar ya? Wis maghrib kon pada bali kon pada boleh pangan dewek. Biarkanlah mereka usaha. Sudah sering kita tolong Tuhan. Realistis nggak Bapak Ibu? Ketika orang itu bolak-balik meminta tolong, orang ini kok malah akhirnya memanfaatkan kebaikan kita, ya. Suruhlah mereka usaha sendiri, jangan membiasakan untuk meminta-minta. Ini para murid begitu loh Bapak Ibu loh. Ya, gimana Bapak Ibu? Realistis ya. Tetapi ya Tuhan Yesus justru malah apa? Kamu harus memberi mereka makan. Impossible ya, di tengah di hutan, di sebuah ya kayak padang luas, bukan di desa, bukan di daerah-daerah yang menjual makanan, mau dikasih makan apa? Udahlah mereka suruh pulang duluan lah. Sekali-kali mereka suruh pulang lah. Sebab ketika orang itu sekali membuat kebaikan, akan ada mungkin kerumunan atau orang-orang yang akan terus berdatangan memanfaatkan kebaikan kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Tetapi di tengah keletihan kita diajak untuk do something, melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memerintahkan kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ini cukup untuk berapa orang Bapak Ibu tadi? 5.000. Ya, saya sempat ya, ketika saya membaca. Nah, ini ada yang aneh kok Bapak Ibu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Judulnya kan, judul ini kan yang memberikan para penafsir dan pencetak. Karena kitab suci aslinya kan ya nggak ada judulnya kan Bapak Ibu ya. Yang memberi judul ya orang gitu ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bandingkan dengan penulis pertama Injil yaitu Markus, di mana dia hanya menulis 5.000 laki-laki saja. Bapak Ibu Saudara bisa cek di Markus 6 ayat 30 sampai 44. Di sana Markus penulis Injil pertama hanya menulis 5.000 orang laki-laki saja. Nah, ini kan seperti hanya menampilkan patriarki ya, laki-laki saja gitu ya. Tetapi oleh Matius dielaborasikan ya.
mengelaborasi. Kus, nggak cuma laki-laki loh, orang mau laki-laki. Nek kono ono wong wadon karo wong bocah-bocah cilik. Jadi kira-kira ya 15.000 ya Bapak Ibu ya, kalau istrinya 1 dan anaknya 1. Kira-kira 15.000. Nah, jadi kan ada elaborasi ternyata ya, ada perempuan dan anak-anak. Jadi ini permasalahannya itu apa? Banyak orang, lebih dari 5.000, sedangkan yang ada pada mereka, yang ada pada para murid adalah hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini kelihatan mustahil Bapak Ibu, betul ya? Dan bagaimana 5 roti 2 ikan buat memberi makan kepada 15.000 kira-kira orang itu ya? Mustahil. Kalau ditarik dari kehidupan kita, bagaimana kami bisa memberi sesuatu di tengah keterbatasan kita, kami, sedangkan kami mau makan saja susah. Bagaimana? Apa yang bisa kami berikan ya Tuhan untuk Engkau, untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan apa, sedangkan kami saja kurang. Saudara, waktu mungkin saja kekurangan apa? Mustahil. Nah Bapak Ibu, kita kalau berbicara ini kan jadi teringat dengan khotbah minggu lalu. Masih ingat Bapak Ibu? Ada yang ingat? Nah ini kan masih nyambung. Lupa ya Bapak Ibu ya. Biji sesawi dan ragi ya, ingat akhirnya ya. Biji sesawi itu kan digambarkan kecil, nanti jadi besar. Kerajaan Allah itu awalnya tidak dipandang ya, lahir dari Yesus yang kecil di tengah kandang domba lagi ya. Tapi siapa sangka umat muridnya juga dari orang-orang sederhana kecil, tetapi akhirnya banyak orang yang percaya dan menjadi agama yang terbesar juga, itu kerajaan Allah berkembang. Nah ragi itu yang disisipkan oleh perempuan 40 liter itu secara diam-diam ya, bekerja dalam senyap. Nah Allah itu bekerja dalam senyap, mengubah hati manusia sehingga orang itu diberkati dan menjadi berkat ya. Itu gambaran minggu lalu Bapak Ibu ya. Nah sesuatu yang kecil itu bisa Tuhan berkati, amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan ya namanya manusia ya, realistis saja lah Mas. Nyatanya orang anak ya apa gitu. Kita sedang tidak fokus dalam mujizat Tuhan, 5 roti 2 ikan. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Tetapi bukan fokus kita hari ini bukan soal mujizat besar. Tetapi bagaimana kita itu bisa memberikan sesuatu, tidak harus uang, bisa tenaga, waktu, pikiran kita, doa-doa kita, bahkan senyum kita, sesuatu yang kecil, amin Bapak Ibu. Jadi jangan terpaku pada keterbatasan. Hanya kalau orang itu mari memberi, pikirannya kayaknya berarti suruh ngawe duit. Bukan Bapak Ibu. Mari memberi apa yang ada di dalam hidup kita, apa talenta kita, apa keahlian kita, ya kita berikan. Jangan anggap bahwa aku cuma bisanya senyum, bisanya doa, yang nggak ada keren-kerennya gitu. Tidak Bapak Ibu, di hadapan Tuhan itu kalau kita mau memberikan segala sesuatu yang kecil saja kepada Tuhan, Tuhan akan berkati, amin. Jadi tidak melulu soal uang, harta, bukan Bapak Ibu. Waktu kita saja di tengah kesibukan kita berikan, meluangkan waktu berapa jam saja, sejam 2 jam saja, itu juga Tuhan perhitungkan Bapak Ibu ya. Di tengah keterbatasan kita, jangan hanya melihat apa yang tidak kita miliki. Lihatlah apa yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Masih ada waktu, tenaga, talenta, perhatian, dan semangat untuk melayani. Bapak Ibu Saudara rindu melayani di tempat ini ya, di gereja. Ketika kita akan minggu lalu kerajaan Allah yang mengejutkan gitu ya.
Tiba-tiba kita dikejutkan ingin melayani, misalnya gitu ya. Jadi WL, singer, atau justru main musik. Misalnya ini kan saya juga kadang bingung. Sing main musik megastok nek ora Bu Paulus gitu. Bosen janjane gitu ya. Kadang-kadang saya juga harus kalau nggak ada orang double gitu ya. Nanti berkata maring megastok. Enggak lah, Bapak. Yang penting kan kita itu memberikan apa yang bisa lah kita lakukan. Tidak harus pandai, cakap dalam segala sesuatu. Apapun bisa kita berikan kepada Tuhan. Masih ada waktu, tenaga, talenta, perhatian, dan semangat untuk melayani. Yang penting Bapak Ibu, ketika orang itu sudah nggak semangat ngapa-ngapain, nah ini yang berat Bapak Ibu. Yang diperlukan yang paling penting ya semangat. Ketika semangat itu ada, orang itu akan mau bergerak. Nggak hanya berdiam diri di tempat, do nothing, tidak melakukan apa-apa, melainkan orang yang semangat akan do something, melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita miliki. Ketika semuanya itu diserahkan kepada Tuhan, Ia sanggup memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, 14 Juli 2010 lahirlah seorang anak yang bernama Jean Kolster. Dia anak dari Belanda, divonis menderita kanker otak pada usia 6 tahun. Ya Bapak Ibu, kasihan ini. Ini sebuah kisah inspiratif di mana anak ini itu ketika lahir tahun 2010 dia terkena divonis menderita kanker otak. Dan suatu hari Jin ini mengetahui bahwa ternyata nggak hanya aku yang punya penyakit kanker ini. Ada banyak anak-anak lain yang menderita kanker. Tetapi Jin melihat anak-anak yang menderita kanker ini tidak memiliki dana, orang tuanya kekurangan untuk melakukan pengobatan. Jin merasa kasihan, aku penderita kanker, ada orang-orang lain juga, anak-anak sebayaku menderita kanker otak, tidak mampu berobat. Lalu si Jin kecil ini, dia berkata kepada orang tuanya, "Pak, Mah, aku kepengen membantu anak-anak yang sama dengan aku, yang senasib dengan aku, yang menderita kanker otak. Tetapi kita tidak memiliki apa-apa, Pak, Mah. Kita bukan orang kaya, ya." Tetapi Jin akhirnya berpikir, oh iya, mamahku punya kutek. Bapak Ibu tahu kutek yang buat buku itu warna-warni ya. Mamaku punya kutek warna-warni nih. Lalu si Jin ini berinisiatif, aku bawa ke sekolahan dulu, menawarkan mau nggak bukumu aku cat kutek ya, dengan tapi bayar ya 1 euro. Oke, teman-temannya pada mau ya dikutekin, sehingga akhirnya berita ini viral didengar oleh media, bahkan pemerintah juga menotis ya bahwa ada seorang anak Jin penderita penyintas kanker otak ini, dia melakukan kegiatan kutek. Dan apa tujuanmu mengkuteki buku temanmu lalu kau menarik uang 1 euro? Aku ingin membantu teman-temanku atau anak-anak sebayaku yang menderita kanker otak ini. Sehingga akhirnya mulai ramai berdatangan ya para artis-artis, para pembesar-pembesar karena merasa iba dan ingin menolong Jin ini, dan melalui Jin ini bisa disalurkan untuk teman-teman atau anak-anak lain yang menderita kanker ini, sehingga banyak orang berdatangan. Gak hanya kalau orang-orang kaya itu yang datang akhirnya bayar lebih dari 1 euro. Dan akhirnya semakin banyak orang datang hingga terkumpul jutaan euro. Euro itu mata uang Belanda, Bapak Ibu ya.
untuk membantu anak-anak penderita kanker. Sehingga akhirnya uang itu bermanfaat untuk membantu pengobatan para anak-anak penyintas kanker. Tetapi apakah jin ini akhirnya sembuh? Tidak, Bapak Ibu. Di tengah dia itu ingin membantu anak-anak itu, justru dia meninggal pada tanggal 7 Juli tahun 2017 di usia yang ke-6 tahun. Dan sebelum meninggal pada usia 7 tahun, jin ini telah meninggalkan warisan kasih yang menginspirasi banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kutek itu sesuatu yang gimana Bapak Ibu? Remeh ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata dari hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi sesuatu yang besar kalau kita bawa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sesuatu yang mungkin kecil di dalam diri kita, ketika kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Murid-murid berkata, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Jin mungkin bisa berkata, aku hanya punya sebotol kutek. Kita mungkin berkata, aku hanya sedikit waktu, sedikit tenaga, aku sibuk, sedikit kemampuanku. Tetapi Yesus tidak pernah memulai dengan apa yang tidak aku miliki. Amin. Ia memulai dengan apa yang kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan. Jangan kubur talentamu, jangan kubur sesuatu yang ada padamu. Jangan sibuk menghitung apa yang tidak ada di tangan kita. Mulailah menyerahkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara, mari bersama kita nyatakan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Allah, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kepada para pelayan perjamuan kudus dipersilakan maju ke depan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia ini. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala dosa dan atas segala pelanggaran kami. Tolong layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Maha Suci.
Amin. Silakan para pelayan perjamuan kudus untuk mengedarkannya. Apakah semua jemaat sudah mendapat roti dan anggur? Baik. Kalau sudah, kita akan melanjutkan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti ini, cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan menyanyikan doksologi.
sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana kami memperingati karya penebusan Tuhan, karya pengorbanan Tuhan 2026 tahun yang lalu. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka embrio atau hidup kekal yang abadi sudah menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kapanpun kami meninggal, kapanpun kami dipanggil Tuhan, kami bersama dengan Bapa di surga, kami bersama dengan Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dasar persembahan kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kita mengiringi persembahan dengan pujian Bila Topan Kerasingan dan Hidupmu. Silakan untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Bila topan kerasingan dan hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkatulah satu-satu itulah, kau niscaya terjun oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau terjun oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya terjun oleh kasih-Nya. Adakah pernah membuat kau pernah salibkan topiku menekan berat? Itulah beratnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan hari itulah, kau tergantung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya tergantung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau tergantung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya tergantung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau tergantung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya tergantung oleh kasih-Nya. Kami sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini, Bapak. Biarlah Tuhan akan menyucikan persembahan sehingga persembahan kami boleh berbuat untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Engkau, Bapak, dan kami ada sesuai dengan yang difirmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Ibu untuk persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk warta 1 minggu ke depan. Untuk ibadah persekutuan rumah tangga bertempat di rumah yang mendapat arisan dan info Yesus.
Kemudian untuk pelayanan ibadah Minggu 9 Agustus 2026 pukul 8 pagi untuk WL-nya Saudari Rahmat Mariana dan untuk singernya Saudara Stephen dan Saudari Agnes, untuk asyik Bapak Ibu Aji dan untuk LCD Saudari Aslan. Untuk setelah ibadah ada pocokan arisan, kemudian ada pembahasan lomba untuk TNI, kemudian jemaat dimohon jangan pulang dulu. Selamat ulang tahun kepada jemaat di bulan Agustus. Yang pertama Bapak Paulus, dan untuk selanjutnya nanti menyusul. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Gembala. Ada yang selain saya berulang tahun di bulan Agustus, mari ke depan. Mari kita berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Agustus. Bapa di surga, pagi hari ini kami menaikkan doa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami bersyukur kalau hamba-Mu di bulan ini juga berulang tahun. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Agustina dan Saudara Age yang hari ini juga berulang tahun. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun. Kami bersyukur karena sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memberkati Ibu Agustina dan Saudara Agnes ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan, untuk berkat-berkat yang sudah mereka rasakan, sudah kami rasakan. Dan kami doakan agar di waktu-waktu selanjutnya Tuhan berkati kesehatan mereka. Kiranya umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pergumulannya, dalam nama Tuhan Yesus menolong baik Ibu Agustina maupun Saudari Agnes. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kesuksesan, keberhasilan, berkat Tuhan melimpah, berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kalian semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami berdoa, kami bermohon, kami menyatukan hati, menyatukan doa, kami bergumul berdoa bersama untuk bangsa negara kami yang kami cintai ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, para Wali Kota, sampai Bupati, sampai Camat, Lurah, RT, RW. Tuhan berkati beliau-beliau agar mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bisa berinovasi, pemimpin yang bisa membuat bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai tingkat bawah, mereka membawa keadilan, membawa kemakmuran, kemajuan bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, kami rindu Indonesia diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Purbalingga. Diberkatilah kota kami Purbalingga, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda, sampai kepada Forkoncam, kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Biarlah kota kami, di mana kami hidup, di mana kami dilahirkan, di mana kami dibesarkan, di mana kami juga mencari nafkah, supaya aman, adil, makmur, sejahtera, tidak ada musibah, tidak ada kerusuhan, dan kami boleh menikmati kota kami yang diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan Purbalingga, berkati dengan 18 kecamatan yang ada, berkati dengan 221 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Tuhan, berkati juga bagian ini seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan jemaat-Mu di tempat ini, seluruh keluarga jemaat di tempat ini, agar jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, diberkati ekonomi mereka,
diberkati jasmani mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, apapun jenis pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, Tuhan berkati. Bahkan sekolah anak-anak mereka, Tuhan berkati, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang ada dalam bangku kuliah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan berikanlah kepada jemaatmu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang nyata, sehingga mereka memiliki kasih yang bertindak, iman yang bertindak. Dan kami rindu jemaatmu Tuhan, bukan hanya bertambah usia saja, tapi juga bertambah kedewasaan rohaninya, bertambah dalam kedewasaan pola pikirnya. Kau berikan juga kepada umatmu, jemaatmu di tempat ini adalah damai, sejahtera, sukacita, kerukunan, kekompakan hadir dalam rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan jemaat tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Opung Boru, nenek daripada Rahel Mariana yang dipanggil Tuhan pada Sabtu pagi jam 5 pagi. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Ibu Karti, Rahel, Rehan, seluruh keluarga besar dari Huta Galung. Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan yang dari Tuhan, sehingga walaupun secara daging, secara manusia mereka ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai, oleh opung, oleh nenek mereka, atau oleh orang tua mereka, Tuhan memberikan mereka ketabahan, kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih. Perjalanan Rahel mungkin dengan ibu ke Jakarta, baik pulang maupun balik, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami doakan juga orang tua kami di Bengkulu yang terbaring, tergeletak, tidak bisa berbangun. Kami berserah, kami bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong. Kalau Tuhan memang memberikan mujizat, berikanlah mujizat-Mu. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak lain, terjadilah kehendak-Mu. Sebab kami ini hanya insan yang lemah. Kami semua akan kembali kepada Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya bermohon, katanya meminta anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Untuk ibu kami juga yang di Karangangka, yang sakit, yang di rumah sakit Banyumas beberapa waktu dioperasi khusus buntu, dan beberapa saat ditemukan juga penyempitan khusus. Tuhan, kedua ibu kami, baik ibu kandung maupun ibu mertua, tolonglah mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang merawatnya di Bengkulu sana. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Kami butuh dukungan-Mu Tuhan, kami butuh support-Mu Tuhan, supaya kami secara kesehatan maupun secara finansial kami boleh mengatasi semua yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, hamba-Mu sebagai pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kaki Bapak Huta Galung, supaya bisa cepat pulih dan sempurna. Bersyukur sudah mulai bisa berjalan, itu karena kekurangan Tuhan. Kami juga menyerahkan pemulihan tangan dari Bapak Marsono. Kami bersyukur juga semakin baik dan semakin baik. Pembangunan rumah daripada Ibu Darlina yang sudah hampir selesai, bahkan mungkin sudah selesai, sudah pengecetan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur sepanjang 2 bulan lebih tukang-tukang yang membangunnya diberi kekuatan, dan dana-dana yang dibutuhkannya Tuhan juga membantunya. Dan kami bersyukur seperti firman Tuhan, apa yang sedikit tapi diserahkan kepada Tuhan menjadi berguna dan menjadi banyak. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada dalam diri kami, tapi Tuhan meminta apa yang kita miliki, sehingga tidak boleh kami berkata kami tidak punya apa-apa. Pasti punya apa-apa. Dan Tuhan menuntut sebuah keikhlasan, sebuah kerelaan di dalam kami berkorban kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati juga pembangunan rumah Ibu Darlina. Waktu selanjutnya Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Kami berdoa untuk kesehatan fisik ibu daripada Ibu Yohanes atau Mbak Ija, untuk secara khusus matanya yang sedang sakit. Tuhan tolong agar
sehingga melalui obat, melalui dokter yang menanganinya, tangan Tuhan yang penuh mujizat, yang penuh kasih menjamah mata daripada Ibu Laras yang sakit, yang kurang sehat menjadi sembuh, sempurna seperti sedia kala. Bahkan sakit-sakit yang lain pun disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Lingkungan, tetangga, kiri kanan kami, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati, jadikan kami berkat buat mereka, jadikan kami saksi buat mereka. Perbuatan kami, sikap kami yang bisa kami berikan, biar kami menjadi orang yang tidak eksklusif, merasa diri baik dan merasa diri benar, tapi boleh mengejawantahkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa menampilkan Kristus kecil dalam komunitas kami. Berkati tetangga kami, kiri kanan kami, sejahterakan mereka, berkati mereka, supaya mereka pun menjadi orang-orang yang berbahagia dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dan kami juga berdoa untuk acara lomba hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 16 Agustus. Di tempat ini jemaat akan bersama-sama mengadakan lomba bersama. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, dan rapat sebentar pun Tuhan akan tolong semuanya. Inilah doa kami yang kurang sempurna, dan yang akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Jadilah engkau saksi Kristus kapanpun dan dimanapun engkau berada. Kini terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.